Apakah Prabowo akan di roasting lagi? Apakah Prabowo akan di roasting lagi? Inilah prediksi debat terakhir Capres 2024. Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum, KPU, akan menggelar debat kelima pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres. Sebagaimana debat pertama dan ketiga sebelumnya, debat kali ini akan diikuti Anies Baswedan sebagai capres nomor urut 1, Prabowo Subianto sebagai capres nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo sebagai capres nomor urut 3. Akan seperti apa suasana debat tersebut? Apakah panas lagi seperti debat sebelumnya? Apakah Prabowo akan menjadi bulan-bulanan lagi di roasting habis-habisan oleh Anies dan Ganjar, sebagaimana terjadi pada debat ketiga? Apakah Anies akan menyerang lagi dari awal? Apakah Prabowo akan bertahan atau defense lagi? Apakah Ganjar seperti debat sebelumnya, menyerang tapi di akhir sesi? Analis komunikasi politik Hendry Budi Satrio meyakini semua capres akan all out pada debat tersebut. Ibarat tinju, ini ronde terakhir, sehingga tiap peserta akan mengeluarkan yang terbaik, ujar sosok yang biasa disapa Hensat itu di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up. Suasana debat terakhir capres nanti tentu akan tergantung pada Anies, Prabowo, dan Ganjar sebagai peserta debat. Tapi kita akan kaget kalau Anies Baswedan tidak melakukan serangan-serangan atau Ganjar Pranowo tidak selugas penampilannya pada debat ketiga, ujarnya. Jika ada blunder atau hal yang fantastis selama debat, Hensat meyakini hal itu akan menjadi momentum luar biasa yang bisa langsung menerbangkan atau menurunkan elektabilitas para capres. Yang tak kalah menarik adalah permainan setelah debat. Publik akan menunggu apakah drama yang mencuat setelah debat ketiga akan terulang setelah debat kelima nanti. Drama yang dimaksud adalah munculnya komentar-komentar negatif di media sosial yang menyayangkan panasnya debat tersebut. Muncul rasa iba pada Prabowo yang, menurut mereka, seharusnya tidak diserang atau direndahkan oleh Anies dan Ganjar. Hensat lalu menyebut ada data survei yang menyatakan kenaikan tingkat elektabilitas Prabowo setelah debat ketiga pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 itu. Padahal, performa Prabowo dalam debat itu terlihat buruk, terutama ketika menangkis serangan-serangan Anies dan Ganjar yang tajam dan menukik. Tak hanya itu, pasca debat ketiga, Prabowo juga melakukan blunder. Beberapa kali dia keceplosan mengucapkan kata-kata yang dinilai kasar di hadapan pendukungnya, misalnya, "Ndasmu etik." Karena itu, patut diduga kenaikan elektabilitas Prabowo setelah debat itu adalah buah dari keberhasilan tim Prabowo memainkan emosi publik yang mudah tersentuh dan iba. Karena dia diserang dan setelah itu muncul jurus terzolimi. Ada gerakan, yang saya menyebutnya, gerakan nangis bersama, sehingga rakyat bersimpati, kata Hensat. Timnya kelihatannya sudah mengetahui tabiat Pak Prabowo. Maka, muncullah tangis bersama itu, yang menurut saya ini adalah drama. Seolah-olah banyak yang menangisi Pak Prabowo atau bersimpati pada Prabowo yang diserang Anies dan Ganjar dalam debat, urai Hensat. Apakah drama serupa akan terjadi lagi dan publik akan terkecoh? Semoga tidak.